Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Mardiono atau Mas Mardi di Jawa Tengah, menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah terjadi di tahun 2000-an. Jadi di saat itu kondisi jalan di kampungnya Mas Mardi itu rusak parah, dan hal itu bukan tanpa sebab. Sebelumnya di tahun 90-an itu pernah dilakukan pengaspalan. Ya, aspal itu pun seiring berjalannya waktu kalah oleh musim gitu ya, penghujan, panas dan sebagainya, pada rusak. Udah mulai ada lubang-lubang. Nah, di sana pun warga ya inisiatif gitu ya, nambal seadanya, entah pakai bekas urukan-urukan bekas bongkar bangunan atau apa gitu kan, supaya ya setidaknya jalanan tersebut itu nggak terlalu banyak banget lubangnya. Nah, di tahun 2000-an tersebut jalan yang memang sudah mulai rusak ini diperparah lagi dengan bukan kedatangan sih, sebenarnya ada salah satu warga di situ yang memang orang kaya, itu namanya Pak Zakir. Nah, si Pak Dakir ini aja. Pak Dakir itu usahanya itu punya truk dam. Truk damnya itu ada lumayan cukup banyak, dan itu sering mondar-mandir ke sana, bahkan saat ada muatan pun gitu ya, itu lewat ke situ ya. Jalanan itu tambah makin parah. Lokasi gudang atau garasi truk dam itu yang ada belasan tersebut itu memang berada di ujung kampung, dan ya saat mereka pada pulang itu kan ngelewatin ya jalanan yang memang tanpa beton, dan itu tidak diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan dengan tonase yang lumayan cukup banyak gitu ya. Nah, atas kejadian tersebut, si warga pun sebenarnya sempat berunding gitu ya. Ini enaknya gimana nih? Kita ngomong sama Pak Mardi. Sebelumnya garasinya itu nggak di situ. Dia itu punya garasi tapi di tempat lain deket jalan raya. Mungkin di sana sewa atau gimana, dan biayanya mungkin terlalu mahal. Mendingan beli tanah di kampung. Ya sudah, dibawa masuk aja ke situ semua truk-truknya, biar ngirit biaya dan sebagainya. Tapi kan efeknya jalanan itu jadi lebih tambah parah. Warga yaitu tadi berembuk ini gimana caranya, tapi rata-rata lebih dari 50% dari mereka itu menyatakan, aduh kalau lawan Pak Mardi sih nggak berani, soalnya dia itu ya seorang orang yang kaya gitu, dan orangnya memang susah, angel gitu ya, orangnya tuh keras kepala, sombong, dan gak mau kalah intinya. Dan warga pun bingung, terus gimana ya kalau misal kayak gini terus, jalanan itu aduh, satu berdebu, satu juga tambah rusak begini kan. Sampai akhirnya ada satu kayak semacam usulan, ya sudah, mending hal ini disampaikan langsung aja ke Pak Mardi. Resikonya apapun, yang penting disampaikan. Kita nggak usah nuntut apa-apa, nggak usah nuntut ganti rugi atau apapun itu, nggak usah. Kita cukup ngomong, Pak, ini nuwun sewu, Pak, ini kan jalanan udah rusak. Sampean itu kan truk setiap hari bolak-balik atau apa, ya kami nggak melarang, tapi gimana ya Pak, setidaknya yang misalkan ada muatan atau apa, jangan masuk ke sini, Pak, kata itu ya. Kata warga itu bilangnya. Dan warga juga bingung, ini terkadang ada muatan, ngapain dibawa ke situ gitu ya, terus nanti keluar lagi. Ini kan membingungkan gitu. Mendingan yang kalau mungkin yang masih kosong-kosong itu kan ya nggak terlalu berat lah. Ini ada muatannya batu atau pasir atau apapun itu, tanah uruk kayak gitu kan berat banget. Itu kan yang rusak jalan. Akhirnya apa? Warga pun ya sudah, ini kita kesana yuk, kita ngomong. Akhirnya sepakat, RT, RW kayak gitu sama beberapa warga perwakilan datang ke rumahnya Pak Mardi, menyampaikan dengan baik-baik. Tapi yang didapat apa? Malah diomel-omelin, dicaci maki. Ini jalan emang jalannya kalian gitu kan. Saya juga warga sini, kata si Pak Mardi. Saya berhak pakai jalanan ini.
Ya terserah yang mau lewat apa gitu. Kalau saya punya pesawat, tak lewatin pesawat ke sini. Itu jawabannya itu begitu ndak enak lah gitu kan. Oh ya wis lah kalau kayak gitu Pak, kami cuma menyampaikan aja aspirasi dari warga mengenai aktivitas kegiatan sampean di sini gitu ya. Sudah, enggak ada urusan dengan hal itu, enggak ada urusan. Ya sudah, warga pun kecewa dan memang enggak ada yang berani melawan atau gimana gitu ya. Ya mau gimana lagi, memang ada benernya juga jalanan-jalanan umum, cuman cara pakainya aja yang kurang bijak gitu ya. Udah, warga pun akhirnya diem menikmati kerusakan jalan. Ya wis lah, ini yang rusak-rusak, bolong-bolong baru yang blesek gitu ya, itu kita tambal-tambal swadaya aja kayak gitu. Sampai akhirnya pada suatu hari ini ada salah seorang pengusaha juga, cuman memang enggak tinggal di daerah tersebut. Dan setelah tahu mungkin kondisi daerah di mana dia aslinya berasal, oh jalannya seperti ini, akhirnya apa? Memang ada salah satu warga yang ngasih tahu awalnya, Mas, jadi begini, di kampung itu kondisi itu lagi seperti ini. Itu si Pak Dakir itu begini-begini, orangnya itu, tadi salah nyebut nama, pokoknya ini yang orang kaya pemilik dump truck itu namanya Pak Dakir ya. Pak Dakir itu begini. Diceritakan semuanya, loh kok begitu? Yowis, nanti saya pulang kampung. Akhirnya beliau ini pulang kampung. Dan sebenarnya nggak semua orang tahu kalau dia itu sekarang udah menjadi seorang juragan gitu ya. Sudah menjadi seorang bos di kota besar sana lah. Melihat jalanan yang memang nggak panjang-panjang banget, paling 200, 300 meter gitu lah. Nggak sampai berkilo-kilo gitu kan. Itu dilihat, wah ini jalanan parah banget ya gini. Dan akhirnya si orang tersebut secara diam-diam ini ngobrol nih sama ya orang desa dan sebagainya gitu kan, sama warga juga, itu pun nggak semuanya, dan secara diam-diam termasuk si Mas Mardi ini juga ikut di situ. Nah, secara diam-diam akhirnya si orang ini mau jadi donatur. Ya sudah, ini jalan kita beton aja katanya begitu. Oh gitu ya Pak ya, iya kita beton aja. Akhirnya apa? Hal itu pun disampaikan, cuman ya dengan syarat udah nggak usah ngomong-ngomong, anggap aja ya ini dari desa atau apa kata si itu ya. Oh baik-baik, akhirnya udah. Hal itu pun mulai disosialisasikan, tapi yang nggak gembor-gembor banget, cuman warga itu istilahnya denger-denger sih katanya jalannya mau dibenerin sama desa, katanya begitu. Jadi sebatas informasi yang beredar di warga itu seperti itu. Hal itu pun akhirnya dilakukan, dieksekusi. Nah, saat lagi persiapan, kan dikasih tahu dulu nih semua warga, terutama yang di pinggir jalan, bahwa ini tuh kita akan reparasi jalanan ini. Sementara di depan rumahnya si Pak Dakir, bukan Pak Mardi ya, mohon maaf kalau di awal-awal tadi salah sebut nama. Pak Mardi ini, Mas Mardi ini yang cerita. Orang yang galak tersebut itu namanya Pak Dakir. Di depan rumahnya Pak Dakir, terutama di gudang atau garasi truknya itu, gak masuk hitungan. Jadi emang bener-bener di stop sampai sebelum rumahnya si Mas Dakir tadi, si Pak Dakir tersebut. Nah akhirnya apa? Pak Dakir pun gak dikasih pemberitahuan masalah itu. Ya salah gitu kan, akhirnya warga, oh Pak Dakir harus dikasih tahu, cuman kan gak nyampe rumahnya. Udah ndak apa-apa, nanti kan biar dia tahu, dia bisa, oh ini ya truknya gimana nanti lewatnya segala macam. Akhirnya dikasih pemberitahuan tersebut. Orang yang ngasih pemberitahuan kan pertama kayak selembar kertas gitu kan, Pak ini ada pemberitahuan dari warga. Diambil sama Pak Dakir, dibaca, ini orangnya mau pulang gitu. Mas sini dulu katanya, langsung di stop gitu kan. Ini maksudnya gimana katanya? Maksudnya gimana Pak? Ya ini mau dibikin jalan kayak gini, emang udah minta izin katanya. Minta izin sama siapa Pak? Ya sama saya, sama siapa kayak gitu kan, sama yang lainnya. Ya sudah Pak, ini udah rembuk warga. Loh kok saya nggak diundang, kata si Pak Dakirnya. Wah kalau itu bukan urusan saya Pak, saya nggak tahu gitu kan. Kurang ajar kata si Pak Dakir.
Ya kayak gitu akhirnya orang itu nggak mau berdebat, pulanglah gitu, laporan gini tadi Pak Zakir tuh begini-begini, marah-marah gitu kan, udah. Ya tetap itu dieksekusi. Nah sebelum di beton itu, warga memang meminta ini jalannya mending dikeruk dulu. Jadi biar nanti betonnya itu nggak terlalu tinggi numpuk di atas gitu. Nanti kan rumah-rumah yang lain itu jadi tenggelam gitu kan. Akhirnya mending dikeruk, jadi kenaikan jalan itu nanti ya hanya sebatas itu, nggak sampai 20-30 cm tebalnya itu. Ya warga pun setuju, akhirnya kan mulai dilakukan pengerukan. Dilakukan pengerukan ya ini warga pun pada ikut gabung yang memang lagi senggang, lagi apa, itu gotong royong di sana. Ada tukang yang memang sendiri yang mengerjakan, dibantu sama warga, plus ada alat berat juga gitu kan. Mulailah digarap, yang kalang kabut itu sih Pak Dakir. Truk damnya itu kan nggak bisa lewat gitu, dari situ itu udah mulai meracau dia, didatengin lagi proyek kayak gitu, mulai dari ujung sana, ini kalian itu bangsat semua ya, katanya, mohon maaf ya, itu kayak gitu bahasanya itu, kalian sengaja ngalang-ngalangin gitu usaha saya gitu, truk saya nggak bisa masuk ke sini loh Pak, ini kan namanya lagi hajatan warga Pak, kita lagi perbaikan seperti ini dan kami sudah memberitahukan perihal ini ke Bapak. Mohon maaf Bapak itu kan bisa lewat ke jalur. Nggak bisa kata si Pak Dakir. Harusnya saya tuh lewat sini. Awas. Awas kata Pak Dakir. Itu ngancam di sana. Tapi ya sudah gitu kan. Warga emang udah tahu tabiatnya. Cuman warga ngomong melarat sampean gitu kan. Melarat katanya. Disepatani kalau istilah sininya gitu ya. Diomongin yang nggak enak-enak sama warga. Dan sudah mulai digarap. Seminggu, nggak ada seminggu lah, beberapa hari itu udah mulai selesai nih lubang-lubang ini. Cuman si Pak Dakir itu kan ya kayak gitu terus. Nah ini selama proses menggarap itu tadi, warga kan rame. Kalau malam itu warga jadi, karena nggak ada yang lewat di jalanan itu juga. Nah warga itu jadi santai-santai, duduk-duduk di lubang nanti yang mau dibeton tersebut. Malam itu pada melekan di situ ya. Nah, sementara ini yang menuju ke rumahnya Pak Dakir itu kan area yang udah mulai lumayan cukup gelap. Itu karena kayak di ujung kampungnya gitu si Pak Dakir tersebut, dan itu yang paling ujung banget itu adalah garasi si truk damnya itu. Nah, ini lagi pada ngumpul-ngumpul di situ. Tiba-tiba malam sekitar jam 11:30 ada yang mendengar kan kayak gitu proyek jalanan ini beberapa batu apa namanya krosok gitu atau apa ya, pokoknya batu-batu kecil itu kan ada digelar di beberapa titik di pinggir jalan di situ nanti buat alasnya itu kan. Nah ini ada yang lempar tepluk satu, wih ada yang lempar batu gitu kan, ini kena kepala kan, woi gitu dibegituin. Tiba-tiba yang datang itu batu, karena gelap nggak terlalu kelihatan. Yang datang itu batu banyak banget, kayak orang tawuran katanya. Jadi warga itu kan ya pada bangun, pada nutup kepala semua, takut kena ini. Dan samar-samar warga itu melihat yang ngelemparin itu bukan orang-orang dewasa, orang-orang gede, enggak, orangnya tuh anak, bentuknya wujudnya tuh kecil-kecil. Paling setinggi 40 cm kayak anak kecil gitu, cuman jumlahnya itu banyak puluhan. Itu kan, itu siapa, mereka itu siapa, kok kecil-kecil kayak gitu kok ngelemparin kita, woi digituin sama warga. Akhirnya apa, warga pun ada yang bawa jaket atau apa dipakein di kepala itu, maju ke sana beberapa belas warga, ada yang pakai helm. Ya ini tuh siapa kayak gini kan, ini nggak baik, dideketin ke situ. Anak-anak kecil semua yang ada di, tapi anak kecilnya bentuknya kayak gimana itu enggak tahu, bocah-bocah semuanya, dan mereka itu lari apa ke garasinya Pak Dakir, masuk ke sana slep padahal apa, garasinya itu kondisinya tertutup. Cuman mereka belok ke sana ngilang, itu jumlahnya itu ada puluhan, sekitar 20 atau 25 sosok kecil-kecil itu tadi ya. Itu apa ya katanya, masa bocah ya enggak mungkin, awis sudah deh, yuk balik lagi kata warga. Akhirnya kan warga ngumpul lagi di sana, rame kan. Yang tadinya di dalam kamar itu, di dalam rumah itu pada keluar, yuk ngobrolin masalah itu. Ya ininya cuma satu, tuduhannya paling Dakir katanya.
Dakir nggak tahulah pakai cara-cara yang nggak bener itu. Dan anehnya tuh apa? Batu yang buat ngelemparin harusnya kan berserakan di sana ya. Warga itu nyadar batunya mana gitu, batunya tuh nggak ada. Ini yang dikerukan itu semuanya itu datar, halus, nggak ada batu-batu bekas yang dilempar. Padahal yang kalau di total-total itu mungkin ada 100 batu lebih gitu kan, banyak harusnya. Ini tuh nggak ada semua, kok nggak ada. Ya kan, bener kan? Ada warga yang begitu. Ini pasti ya main alusnya si Dakir beginilah karena nggak suka dengan hal ini. Ya sudah, biarin aja. Karena apa? Si Pak Dakir tadi, truk damnya kan rencananya lewat mau jalur yang sana. Cuman apa? Warga sana itu menolak. Nggak boleh sampai dikasih drum di tengah jalan di situ. Yang boleh lewat itu ya cuman sepeda motor kayak gitu, sepeda biasa orang jalan bisa, cuman mobil itu nggak bisa, apalagi truk itu kasih drum di dalamnya itu dikasih batu, nggak bisa lewat. Dan pada akhir memang ya dirugikan dalam hal ini secara ekonomi ya, karena pikirnya warga ya ini karena ulahnya dia sendiri seperti itu, karena kabar ini tuh kesebar ya sampai ke kampung sana juga, ke kampung sebelah kayak gitu kan. Nah, pada akhir itu menjadi mungkin orang yang paling dirugikan. Meskipun kalau hitung-hitung warga yang lain juga dirugikan karena nggak bisa akses keluar, karena jalannya udah dikeruk dan sebagainya, nggak bisa dilewatin. Udah. Malam itu selesai, menegangkan sampai kurang lebih sekitar jam 2:30 pagi. Warga pun akhirnya pada pulang. Tapi ada yang bertahan di sana itu sampai subuh gitu, yang anak-anak mudanya. Ya, paginya itu rame, tapi nggak ada satupun yang berani negur si Pak Dakir tadi. Udah, biarin aja. Malam selanjutnya, ini lebih rame lagi. Malam selanjutnya ini baru sebagian itu kayak digelarin itu ya, batu-batu yang ada di samping itu yang semalam itu kayak dilempar-lempar, itu udah mulai digelarin buat alas, nanti beberapa hari ke depan baru dilakukan pengecoran. Nah, di situ malam itu, malam kedua, ini biasa warga itu lagi ya ngumpul di situ kan sampai yang paling ujung sana, ya waspada barangkali dilemparin lagi kayak kemarin, cuman batunya itu udah ndak ada. Yang di dekat rumahnya Pak Dakir sendiri itu udah habis, udah diturun-turunin semuanya. Nah, di situ tiba-tiba angin itu kencang banget kata warga ya. Si Mas Mardi juga malam itu ya ikut-ikutan di sana. Pokoknya ikut terus dari awal sampai akhir itu ikut terus. Angin itu bener-bener kencang banget, wes gitu kan. Terus apa? Mereka semua itu melihat banyak sosok-sosok hitam di situ, ya seukuran manusia tapi agak lebih sedikit besar gitu. Ini lagi-lagi berdiri di ujung sana kayak di depan gudangnya si Pak Dakir. Keluar dari gudang 1, 2, 3 itu kan warga, weh, liatin itu. Warga udah mulai bangun dan mundur gitu kan, barangkali kenapa, lihat tuh itu tuh. Karena jaraknya kan jauh ya. Ada lah mungkin 100 meter dari tempat mereka nongkrong itu. Tuh lihat tuh. Kayak ada orang-orang tuh pada keluar dari si tempatnya Dakir gitu kan. Dilihat, iya banyak, dan ada satu sosok itu gede banget. Kayak 2 kalinya ukuran manusia pada umumnya. Jadi ukuran manusia, ini yang umum aja kayaknya itu lebih tinggi. Nah, ini 2 kalinya gitu ya. Jadi 2 kali lebih tinggi. Itu apa ya? Itu aninya Pak Dakir, ininya Pak Dakir. Terus gimana? Kita mundur. Udah, kita di sini aja, kita ngumpul. Jadi warga di situ, ini si sosok-sosok tadi itu berdiri di sana, cuman berdiri begitu doang liatin. Dan yang dilihat sama Pak Mardi dan beberapa warga yang lain, mereka itu matanya itu nyala merah, dan sebagian warga mungkin karena takut kali ya, sebagian itu menyatakan mundur, aku pulang. Jadi pada melipir, pada pulang ke rumah, mungkin karena takut, nggak mau ambil resiko dan sebagainya. Toh bentar lagi juga di beton, ngapain aku ikut dalam pertempuran ini, mungkin yang ada di benak mereka seperti itu. Pak Mardi sendiri penasaran, ini tuh sebenarnya apa. Dan sosok-sosok itu mulai jalan pelan-pelan mendekat ke arah mereka.
benar-benar makin dekat, mungkin jaraknya sekitar 50 meter dari mereka gitu ya. Itu udah makin dekat, mereka itu berhenti, dan saat berhenti mereka itu pada merunduk semua. Posisinya itu kayak merangkak gitulah. Nah, begitu merangkak, tiba-tiba sosok kan nggak terlalu jelas gitu, cuman merangkak-rangkak hitam gitu doang, tapi yang paling gede di belakang itu masih ada berdiri. Ini tiba-tiba kedengeran suara anjing yang menggonggong, go gitu. Itu mulai banyak bersautan, dan warga akhirnya menyimpulkan, mereka itu berubah jadi anjing, dan anjing-anjing itu tuh pada lari ke arah warga. Akhirnya warga nggak ada pilihan gitu ya, mereka nggak dilatih untuk bertanding atau bertarung lewat bertarung dengan seekor anjing gitu. Mungkin takut, mereka pun pada bubar semuanya, termasuk Pak Mardi. Pak Mardi itu sampai jatuh di bagian tulang keringnya itu kebentur sudut lekukan, itu katanya sakit banget. Pada pulang semua ke rumah, dan ya malam itu ada beberapa warga kan yang ngintip dari jendela. Itu memang bener anjing-anjing hitam semua itu banyak. Mereka pada ngelewatin jalanan itu gitu, terus udah balik lagi mereka ke sana, ke tempatnya Pak Dakir. Warga pun itu maksudnya gimana ya, mereka nggak pada tidur tapi mereka itu di dalam rumah. Maksudnya Dakir itu gimana sih, maunya itu apa? Udah seperti ini ya udah diterima aja, resiko gitu kan, yang namanya orang usaha demi kebaikan bersama kayak gini kan, ya wis dah apa-apa. Nah, sudahlah, nggak ngerti kan, malam itu akhirnya sudah malam itu pun nggak ada satu warga yang berani keluar. Nah udah keesokan paginya itu kan jadi rame gitu kan, ini rame banget. Akhirnya dari beberapa warga ini ada perwakilan, ya sudahlah, terutama Pak RT ya, Pak RW, udah kita ke rumahnya Pak Dakir menyampaikan hal ini. Tapi bagaimana caranya supaya kita nggak menuduh, kata Pak RT. Ya Pak RT sampean aja yang ngomong, katanya. Pak RW sampean aja ya. Sampean aja Pak RT gitu. Yus kita bareng-bareng. Akhirnya datang ke situ. Datang itu udah si Pak Dakir kan duduk di teras di sana kan. Itu udah pasang mukanya itu udah nggak suka lah gitu ya. Assalamualaikum gitu kan. Nggak dijawab waalaikumsalam atau apa. Pak Dakir minta waktu sebentar gitu. Mau apa kalian gitu, ditanya gitu kan. Ini nuwun sewu Pak Dakir, 2 malam ini menurut warga, ini nuwun sewu bukannya mau nuduh atau gimana, enggak sama sekali. Kami itu mengalami teror 2 malam berturut-turut. Malam pertama itu kami dilemparin batu Pak Dakir. Terus urusannya apa sama saya gitu, kata si Pak Dakir. Ya makanya itu, ini kami mau jelaskan, kami mau ceritain dulu. Kami diteror, dilemparin batu sama yang semalam itu pada dikejar-kejar anjing Pak Dakir. Nah, terus kenapa, kata si Pak Dakir kan? Ya, kami bukannya menuduh, cuman kok 2 malam itu titik awal sama titik akhirnya, titik berangkat sama titik pulangnya, kok di depan rumah sampean Pak Dakir. Woi, kalian itu nuduh saya gitu kan? Mana anjingnya? Mana ada saya pelihara anjing, kata si Pak Dakir. Ya bukan begitu Pak Dakir, itu tuh bukan anjing beneran, dan yang lemparin itu juga bentuknya kata warga itu anak-anak kecil. Ya makanya kami kan di awal udah ini, bukannya mau nuduh sampean, ya memang serba salah gitu ya. Dibilang nggak nuduh ya dalam hatinya memang udah nuduh, ini pasti elu kan yang iniin kan gitu kan. Cuman pada akhirnya kayak gitu, akhirnya warga, kalian itu mau ngapain sih kesini? Mau minta sumbangan atau mau gimana? Saya itu nggak akan nyumbang, nggak bakalan nyumbang, males, nggak ridho saya dengan kayak gini, kata si Pak Dakir. Ya sudah Pak, kalau kayak begitu kami permisi Pak. Akhirnya warga pun ya kalis gitu ya, udah nggak mempan, orang seperti ini tuh nggak bisa dihadapin. Udah biarin aja, kita fokus ke proyek ini. Akhirnya seminggu kemudian akhirnya selesai. Tapi ada satu hal yang benar-benar bikin marah warga. Ini baru dibeton kan, udah jalanan itu udah mulai rata begitu. Si Dakir bikin ulah malam-malam jam 1 pagi, warga itu masih pada melek beberapa di sana. Cuman kan nggak
nggak di betonan tadi, karena baru sore tadi itu kan masih lumayan cukup basah, melainkan di beberapa rumah warga masing-masing. Dan si Dakir ini ngeluarin truknya, ini betonan yang masih basah diterjang pakai truk tadi. Akhirnya apa, warga kan woi gitu kan, yang ngelihat itu langsung teriak-teriak ya, karena marah gitu kan. Akhirnya terjadi pengerusakan lah, truknya itu kacanya dipecah sama warga. Dan itu memang yang nyetirin itu si Dakir sendiri. Dakir itu mau digoreng lah sama si warga, cuman kan ditahan. Jangan gitu, jangan Pak Dakir, kami minta maaf warga seperti ini, tapi di sisi lain juga kami nggak bertanggung jawab dengan kerusakan truk ini. Bisa kerusakannya lebih parah, atau bahkan nggak cuman truk ini, rumah Pak Dakir bisa dihabisin sama warga. Kalau caranya seperti ini, di situ Dakirnya itu karena udah kena bogem juga sama warga gitu kan. Oh ya udah, ampun, minta maaf. Akhirnya apa, truknya pun diundurin sama warga gitu kan. Ditarik, itu udah terlanjur belesek ke sana, ditarik sama warga, udah dipinggirin begitu aja kayak gitu. Dakirnya pun diintimidasi. Sampean macam-macam, sampean itu lawan satu kampung, mau nggak peduli kayaknya sampean seperti apa, ini bisa habis dalam satu malam, kata warga. Tapi warga ditahan, akhirnya warga pun bubar. Akhirnya cuman kayak gitulah, jadi lemah gemulai, sangat menderita gitu. Udah, akhirnya pulang warga, selesailah malam itu. Keesokan paginya Dakir itu sakit. Nggak tahu sakit beneran atau sakit gimana, tapi yang jelas sakit. Jalanan itu udah mulai mengeras, warga anak-anak itu udah mulai bermain di jalanan yang baru, yang lebih bagus dari sebelumnya. Enak lah waktu itu. Dakirnya sakit, warga itu nggak ada yang nengokin, hanya ada beberapa 1-2 lah yang memang berurusan gitu ya. Dia itu sakit, nggak tahu sakitnya kenapa gitu ya. Ya intinya orang semalam itu cuma dapat bogem juga, cuma 1-2 kali. Ini kok sakit tiba-tiba tergeletak begitu aja. Warga cuma mikir, alah itu acting gitu ya. Dan gak disangka-sangka sakit kurang lebih sekitar 5 hari. Pak Dakir itu meninggal. Nah di situ si Mas Mardi gitu, meninggal loh Pak Dakir loh katanya. Berarti sakitnya serius kemarin. Iya sakitnya serius. Kenapa ya nggak ada yang tahu warga ya. Orang kita nggak ngapa-ngapain, kita kan cuma nakut-nakutin doang gitu ya. Kita nggak ngapa-ngapain, ngasih bogem juga lah, bogem-bogem ini recehan gitu, nggak yang keras-keras banget, kok tiba-tiba mati gitu. Dan saat meninggal pun ya mungkin warga itu udah terlalu gondok atau gimana, yang ngelayat itu cuma sedikit gitu ya. Nggak baik juga ya dalam hal ini ya. Ada tetangga meninggal, sebenci apapun sebaiknya ya kita tetap datang, kita maafkan lah. Nah seperti itu, yang ngelayat pun sedikit. Ya wis, akhirnya alhamdulillah proyek jalan ini berjalan. Si usahanya Dakir beneran setelah sepeninggal si Pak Dakir tersebut itu makin ambles karena istri anak-anaknya itu belum siap melanjutkan usaha tersebut. Yang ada itu ditipu-tipu begitu, banyak mengalami kerugian, lambat laun mungkin dalam 2 atau 3 tahun ke depan si keluarganya Pak Dakir itu bangkrut. Itu aja satu cerita dari Mas Mardi. Mungkin gak serem-serem banget, tapi ada ya kejadian semacam itu. Baik, itu aja Mas Mardi, terima kasih. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.